Saya mendengar Anda sempat menjadi narapidana, betul ya? Iya, betul Pak. Bukan terkait kasus judi, Bukan. kasus yang lain. Iya. Padahal Anda adalah pembuat situs judi, betul ya? Betul Pak. Apa yang Anda lakukan, Mas Ali? Saya buat desain websitenya dan menawarkan pada customer. Dan Anda tahu semua siapa pengusaha-pengusaha yang membeli situs Anda itu? Beberapa saya tahu. Lalu apa kaitannya dengan konsorsium 303? Kalau konsorsium itu untuk keamanan saja di Indonesia. Anda kenal dengan orang-orang di konsorsium? Iya, beberapa. Orang Indonesia semua? Iya, orang Indonesia semua. Apa kaitannya situs judi dengan konsorsium? Jadi gini, selama pas pandemi terakhir, tahun 2020, Ya. itu banyak yang diusir-usirin dari negara lain. Karena warga Indonesia mereka ya? Warga Indonesia. Sebelum mereka adalah bandar judi juga, bandar judi online. Iya. Lalu mereka kembali ke Indonesia dan kemudian membuat di Indonesia. Melanjutkan. Oke. Lalu? Ya, setelah melanjutkan, harus ada keamanan di sini karena tidak mungkin menjalankan itu tanpa ada backup. Oh, waktu di luar negeri aman? Iya, dia aman. Kalau masuk ke Indonesia, pilihannya satu, Anda ditangkap atau? Jalan terus, tapi kalau untuk jalan terus nggak mungkin karena di Indonesia banyak polisi pintar lah. Yang akan menangkap Anda. Iya. Tapi kok Anda nggak ditangkap? Atau orang-orang yang lain nggak ditangkap? Kenapa? Karena sudah bayar Bayar kemana? keamanan Ke ke konsorsium 303. konsorsium. Oh, jadi pemilik situs judi ini, dia harus membayar ke konsorsium. Saya sebut konsorsium judi online ya. Lalu kemudian setelah bayar, tidak ditangkap. Iya, untuk sebulan doang. Ada masa waktunya. Oh, sebulan sekali harus bayar. Loh, konsorsium ini kan bukan aparat kan? Aparat. Kan pengusaha. Aparat. Kerjasama antara pengusaha dan aparat keamanan. Aparatnya itu oknum polisi? Iya, benar. Oknum polisi itu menghubungi kawan Anda untuk meminta menyetor. Lalu kemudian disetorlah dari pemilik situs judi tadi ke rekening atas nama seorang pengusaha, gitu ya? Iya, betul. Berapa yang tersebut? Untuk satu situs judi atau satu perusahaan? Untuk yang kecil aja lah ya. Untuk yang kecil minimal 20 juta. 20 juta. Yang paling besar? Yang paling besar bisa puluhan M. Puluhan miliar? Puluhan miliar. Per bulan? Iya, per bulan. Dan itu rutin? Iya, rutin setiap bulan. Kalau tidak membayar, pasti ditangkap? Pasti ditangkap. Ditutup webnya. Yang menangkap itu adalah apakah oknum polisi yang tadi meminta uang atau petugas yang lain? Petugas yang lain. Yang mungkin tidak terkait dengan oknum polisi tersebut? Iya. Oke. Tapi bisa jadi diinformasikan bahwa ini ada bandar dan lain sebagainya. Iya, Kemudian betul. datanglah polisi untuk menangkap Anda. Jadi boleh saya sampaikan, selama Anda membayar ke konsorsium, maka informasi itu tertutup. Iya. Anda Keamanan. dilindungi. Iya, betul. Konsorsium 303, keamanan untuk situs judi online di Indonesia ternyata bukan sekedar rumor. Sebelumnya dalam rapat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dengan Komisi 3 DPR, keberadaan soal konsorsium 303 sempat dipertanyakan. Pasalnya, sejumlah anggota Komisi 3, mendapatkan diagram konsorsium 303 yang struktur kepengurusannya terdapat nama Ferdi Sambo, dan sejumlah nama pejabat Polri lainnya. Jadi rata-rata dana konsorsium ini yang diberikan kepada oknum kepolisian itu 20 miliar lebih satu bulan. Iya, dibagi untuk semua banyak kegiatan lah. Betul, jadi yang merusak citra dan martabat institusi kepolisian itu adalah para mafia-mafia yang mereka-mereka itu berdasarkan laporan intelijen terus rajin menyetor kepada pimpinan-pimpinan aparatur kita sehingga akibatnya mereka bergaya hidup hedonis, hanya mau melayani laporan mafia-mafia, sedangkan apabila masyarakat biasa yang menjadi korban tidak lagi ditangani dengan baik. Aiman Wicaksono, presenter Kompas TV, melakukan wawancara dengan pengusaha judi online yang menjadi anggota konsorsium 303. Dalam tayangan program Aiman, Senin, 3 Oktober 2022, bekas anggota konsorsium 303, disamarkan namanya menjadi Ali. Ali bercerita, setiap judi online yang beroperasi di Indonesia wajib menyetorkan uang keamanan kepada konsorsium 303. Untuk situs judi online yang kecil,
Angka yang dipatok untuk keamanan oleh konsorsium 303 minimal 20 juta rupiah. Tapi, untuk situs judi online yang besar, setorannya bisa mencapai puluhan miliar rupiah ke konsorsium 303. Jika situs judi online tersebut tidak membayar tiap bulannya, ancamannya tutup hingga ditangkap oleh polisi. Dalam pengakuan Ali, dirinya pernah ditangkap karena tidak setor 4 bulan kepada konsorsium 303. Namun, dasar penangkapannya ketika itu bukan lantaran judi online. Ali tolak membayar uang keamanan ke konsorsium karena berpikir tidak akan lama di Indonesia. Di Myanmar, Ali mengaku bekerja sama dengan perusahaan gaming atau perusahaan yang dibantu pemerintah Myanmar. Meski demikian, Ali membeberkan judi online yang dilakukan di luar negeri, transfernya tetap dilakukan ke bank lokal yang ada di Indonesia.